warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman soleh-soleha beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, bagaimana puasanya? Sudah berapa hari ya kita? Tidak terasa nih, sudah menginjak hari ke-13. Teman-teman, masih semangat puasanya? Teman-teman juga pasti hebat-hebat dalam melaksanakan amaliyah yaumiyahnya ya. Tidak lupa mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan, karena amal-amalan di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan banyak pahala. Satu kebaikan kita lakukan, maka Allah akan memberikan 10 kali lipat pahalanya. Nah teman-teman, hari ini Bu Enda mau menceritakan kisah tentang Ali radhiyallahu anhu. Teman-teman tahu kan siapa itu Ali radhiyallahu anhu? Nih, Bu Enda punya tepuknya deh sebelum masuk ke cerita. Yuk, yang sudah tahu ikutan deh bermain tepuk sama Bu Enda. Tepuk khalifah. 1. Abu Bakar. 2. Umar. 3. Utsman. 4. Ali. Nah, itu teman-teman, ada 4 khalifah di masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ali radhiyallahu anhu terlahir di kota Mekah. Nah, Ali itu ayahnya adalah Abu Thalib. Ayahnya Abu Thalib dan ibunya Fatimah binti Sa'ad. Ayah Ali adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini paman dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib adalah orang yang paling terdepan membela Nabi Muhammad saat menyebarkan agama Islam di Mekah. Dan Abu Thalib juga adalah orang yang selalu membantu Nabi Muhammad. Nah, jadi Ali radhiyallahu anhu ini adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Ali lahir di kota Mekah tanggal 10 Rajab tahun 599 Masehi, yaitu 12 tahun sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, karena pada saat itu keadaan di kota Mekah genting dan mempengaruhi pasokan makanan yang ada di Mekah, maka pada usia 6 tahun Ali tinggal bersama Nabi Muhammad SAW beserta istrinya Khadijah bin Khuwailid radhiyallahu anha. Nah, pada usia 6 tahun itu Ali tinggal bersama Nabi Muhammad, dan setiap hari Nabi Muhammad menyuapi Ali ketika makan, dan Ali pun sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Ali selalu mengikuti Nabi Muhammad kemanapun Nabi Muhammad pergi. Ali selalu mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, dan ketika melihatnya maka Ali pun meniru, mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Pada saat itu Ali disebutkan sebagai seperti anak unta yang selalu mengikuti induknya, karena di mana ada Nabi Muhammad maka ada Ali di sampingnya. Nah, Ali pada saat kecil dia memiliki sifat yang sopan, sikapnya juga sangat santun, baik hati kepada sesamanya. Ali juga pemberani meskipun masih kecil. Ali berpikiran cerdas. Nah, oleh karena itu, karena Ali sangat baik, Ali juga sopan kepada sesamanya,
Ali juga selalu santun kepada orang tua. Nah, makanya Ali memiliki banyak teman. Nah, teman-teman, Ali saat kecil punya banyak sekali temannya karena Alinya sangat baik hati dan Ali juga bersikap ramah terhadap sesamanya. Nah, saat itu kasih sayang Nabi Muhammad kepada Ali sangat besar karena Nabi Muhammad tidak memiliki anak laki-laki. Anak laki-laki Nabi Muhammad meninggal dunia. Jadi begitu Ali dibawa oleh Nabi Muhammad, serasa kepada anaknya sendiri. Nabi Muhammad selalu mengajak Ali pergi ke menyepi di Gua Hiro menjelang diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Nah, Ali selalu diajak oleh Nabi Muhammad menaiki bukit-bukit yang ada di sekeliling kota Mekah untuk melihat keindahan di malam hari. Nah, kalau di malam hari itu di kota Mekah sangat indah. Ada bulan yang terang, ada banyak bintang-bintang bertebaran. Maka di situ Ali dibiasakan, diajak untuk bersyukur atas nikmat dari Allah. Ali juga belajar untuk mengenal ciptaan-ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Nah, sayangnya Ali kepada Rasul dibuktikan dengan pada saat Ali melewati sebuah kebun kurma. Pada saat itu kebun kurma ini ada pemiliknya, teman-teman. Nih, pemilik kebun kurma memanggil Ali. "Hai Ali, mari ke sini," kata pemilik kebun kurma. Ali mendekati pemilik kurma dengan sopan. "Ya Tuan, ada keperluan apa?" kata Ali. "Apakah kamu mau bekerja kepadaku? Karena saat ini aku membutuhkan orang untuk menyiram tanaman kurma di kebunku," kata Ali. "Ya, aku mau," Ali berkata seperti itu. Dan si pemilik kebun kurma menyebutkan, "Kalau kamu mau menyiram tanaman kurma di kebunku, dalam setiap 1 ember siraman aku akan memberikan upah 1 biji kurma." Dengan sigap Ali cepat mengiyakan dan melaksanakannya. Ali menyiram tanaman kurma yang ada di kebun itu dengan teliti karena Ali bersikap amanah. Apa yang diperintahkan maka dia lakukan. Nah, dengan sigap Ali menyiram tanaman kurma yang ada di kebun kurma itu sampai selesai, dan ternyata bisa menggunakan beberapa ember air yang digunakan Ali untuk menyiram tanaman kurma itu. Setelah selesai, Ali pun mendekati sang tuan pemilik kebun kurma. Setelah selesai, Ali mendapatkan upah, yaitu berupa biji kurma yang banyak, teman-teman. Hasil kerja keras hari ini Ali mendapatkan banyak biji kurma, dan Ali pun bergegas pulang ke rumah Nabi Muhammad SAW dan memberikan hasilnya. Buah kurma itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, karena sayangnya Nabi Muhammad kepada Ali, maka Ali pun membalasnya, memberikan kasih sayangnya yang penuh kepada Nabi Muhammad. Nah, saat Ali kecil, pada saat pulang ke rumah, Ali melihat Nabi Muhammad dan Siti Khadijah sedang melaksanakan sholat. Ali bingung apa yang sedang mereka lakukan. Dengan memberanikan diri, Ali pun bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, apa gerangan yang sedang engkau lakukan?" Nabi Muhammad menjawab, "Hai Ali, aku sedang melaksanakan sholat untuk menyembah Allah. Aku juga diutus menjadi nabi yang
menyebarkan agama Islam supaya umat manusia menyembah kepadanya. Nah, setelah itu Ali pun memeluk agama Islam. Setelah memeluk agama Islam, Ali belajar membaca Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan bersungguh-sungguh, dengan giat Ali belajar. Maka dengan cepat Ali juga mampu menghafal Al-Quran. Ali mampu memahami isi Al-Quran karena dituntun oleh Rasulullah, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Ali sangat senang sekali ketika mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Karena ayat suci Al-Quran bisa menghibur Ali. Nah, dengan kecerdasannya itu, Ali pun dengan cepat menghafalnya. Dan setelah lama, Ali menjadi pemuda yang gagah berani. Ali mampu menggunakan berbagai macam alat perang. Ali jago bermain pedang. Ali juga jago menaiki kudanya. Dan tidak lupa, Ali juga pintar memanah. Ali jago memanah. Nah, Ali jago memanah. Saat itu orang-orang takut kepada Ali karena Ali sangat pemberani, berani membela agama Islam, berani berjuang bersama-sama Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam di kota Mekah. Bahkan Ali mau mengorbankan dirinya untuk Nabi Muhammad. Sebagaimana pada saat itu dikisahkan ketika rumah Nabi Muhammad dikepung oleh Abu Jahal yang berniat untuk membunuh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menanyakan kepada Ali, "Hai Ali, maukah kau menggantikanku tidur di tempat tidurku?" Tanpa ragu, Ali mengiyakannya. "Ya Rasulullah, aku mau menggantikanmu tidur di tempat tidurmu." Maka di malam itu Rasulullah selamat berkat Ali, berkat keberanian Ali. Rasulullah selamat dan hijrah ke Madinah, dan Ali tinggal di rumah Rasulullah, di dalam kamarnya tidur, di atas kasur, di atas tempat tidur Rasulullah. Ketika Ali keluar dari rumah, dan Abu Jahal pun merasa kaget. "Kenapa Ali yang keluar bukan Muhammad?" katanya. "Kemana Muhammad?" kata Abu Jahal. Ali menjawab dengan tanpa ragu, "Aku tidak tahu kemana Rasulullah pergi." Maka Abu Jahal pun sangat kecewa dan pulang kembali dan tidak jadi membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, selain itu, keberanian Ali pada saat perang, Ali selalu ada barisan terdepan karena Ali dewasa. Berkat bimbingan dan didikan Nabi Muhammad, Ali menjadi seorang komandan perang yang hebat. Ali juga menjadi hakim yang adil. Ali juga menjadi dai. Ali menyebarkan agama Islam di seluruh negeri Mekah. Dan ketika Nabi Muhammad wafat dan terpilihlah para khalifah-khalifah, yang pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga ada Khalifah Utsman bin Affan, dan terpilihlah Ali menjadi khalifah yang keempat. Dan pada saat kepemimpinan Ali, meskipun hanya 5 tahun masa kepemimpinannya, tapi Ali mampu menjaga rakyatnya. Ali tidak bersikap sombong. Ali juga sangat mencintai rakyatnya, sebagaimana rakyatnya pun mencintai Ali. Nah, dimanapun Ali berada, maka rakyatnya akan sejahtera. Karena Ali seorang pemimpin yang hebat, Ali seorang pemimpin yang adil, Ali seorang pemimpin yang bijaksana. Ali tidak pernah menyombongkan jabatannya sebagai pimpinan. Ali juga tidak pernah bersikap berpoya-poya
foya-foya, tidak pernah sombong dan tidak mau tinggal di istana. Ali radhiyallahu anhu mau tinggal di rumah sama seperti rakyatnya. Maka dari itu sampai dengan Ali meninggal, Ali terkenang. Bahkan kita umat-umat Nabi Muhammad di zaman sekarang juga masih meneladani semua perilaku, sikap Ali radhiyallahu anhu. Maka dari itu teman-teman juga mudah-mudahan setelah mendengar kisah tentang Ali radhiyallahu anhu, kita semua, teman-teman, bu guru juga bisa meneladani sikap-sikap Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang keempat, sebagai sepupu dari Rasulullah dan sebagai menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Demikian cerita dari Bu Endah, kisah tentang Ali radhiyallahu anhu. Teman-teman, dicukupkan dulu sampai di sini, dan besok insya Allah teman-teman akan mendengarkan dan melihat cerita atau kisah-kisah para sahabat Nabi dari ibu guru lain. Terima kasih, mohon maaf sekali atas segala kekurangannya. Semoga teman-teman, bunda, ayah, bunda di rumah diberikan keselamatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.